Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Sarjana Sastrapan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember pada hari ini Senin 12 Juni 2023 mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan tema pemeriksaan nadi di SMK Negeri 1 Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Untuk jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum anak-anak dan selamat pagi. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini ya, untuk kembali lagi belajar seperti biasanya. Semua sehat semua? Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa ya. Yang akan memimpin doa siapa? Ya, silakan ya nak ya, ikuti doanya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, saya akan absen dulu ya. Yang sibuk semuanya silakan angkat tangan. Adel, ada Adel? Hadir, Mem. Selanjutnya ada Denta. Kita Hadir, masuk Mem. ke Pancasila. Baiklah, selanjutnya sebelum Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, kita akan memulai dengan profil pelajar Pancasila ya. Silakan untuk berdiri, kita screening dulu profil pelajar Pancasila ya. Mau pakai musik? Boleh. Silakan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernawar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernawar kritis. Oke, sudah tahu kan profil Pancasila? Oke, semangat ya, nyanyikan bersama temanmu. Selanjutnya materi yang kalian akan pelajari pada hari ini adalah sambungan dari materi apa? Tanda-tanda vital, yaitu adalah Hitungan nadi. hitungan nadi. Sebelum kita belajar materinya, kita harus pahami dulu yang namanya konsep dan dasar ya. Pengetahuan yang kalian akan capai di sini apa? Yaitu menerapkan Hitungan nadi. dan hitungannya adalah begitu. Baik, bagus ya. Seperti biasanya, berarti ada dua yang kalian akan capai di sini yang di kompetensi dasarnya, yaitu pertama menerapkan perhitungan nadi dan menghitung. Oke, baiklah. Saya akan langsung ke tujuan. Nah, di sini ada beberapa tujuan dan ini akan dibagi menjadi dua pertemuan ya. Pertemuan pertama, kalian akan memahami peserta didik akan dapat menjelaskan pengertian, baru menguraikan tujuan. Selanjutnya ada menganalisis letak denyut. Selanjutnya ada mendapat mengklasifikasikan ya, dan peserta didik akan menganalisis klasifikasi denyut nadi. Itulah yang akan kalian pelajari pada pertemuan pertama pada hari ini. Sudah jelas untuk tujuannya? Ada yang ditanyakan pada tujuan pertemuan kita? Oke. Kebetulan mungkin sudah ada yang lupa materi minggu lalu.
sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya akan menanyakan dulu 2 pertanyaan ya. Pertama, siapa yang bisa menjawab tujuan dari pemeriksaan tanda-tanda vital? Ayo, oke, silakan Lana. Tujuan dari tanda-tanda vital yaitu mendeteksi adanya perubahan, gangguan, fungsi suatu organ tubuh. Oke, selanjutnya ya, berarti baik untuk Lana, jawabannya sangat tepat ya. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa menjawab macam-macam pemeriksaan tanda vital? Ayo, silakan yang bisa. Oke, silakan. Baiklah, tadi pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Putri. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa jawab? Sebutkan ya, bisa macam-macam dari pemeriksaan tanda-tanda vital. Ayo, siapa bisa? Aduh, semua bisa ya. Tapi Ibu akan tunjuk ya, Citra, silakan. Respirasi, suhu, nadi, dan tekanan darah. Oke, berapa? Berarti materi minggu lalu sudah bisa dikuasai ya. Oke, kita lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu saya tanya dulu ya. Materi yang kita pelajari pada hari ini apa? Iya, dari tadi slide ya, perhitungan nadi. Nah, saya tanya dulu ya, ada enggak manfaat materi ini untuk kehidupan sehari-hari kalian? Ada. Kalau ada, siapa yang bisa? Ayo. Yang bisa menjawab pertanyaan tadi, apakah manfaat dari pemeriksaan nadi untuk kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan Putri. Untuk mengetahui detak jantung. Siapa lagi? Oh, Zania, silakan Zania. Untuk mengetahui irama jantung. Terakhir? Untuk mengetahui kekuatan jantung. Oke, jadi ada berapa? 3. Oke, sip. Beri aplaus dulu untuk bahwa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari itu sangat banyak ya sebetulnya, tapi ada 3 hal yang penting. Bahwa pertama, untuk mengetahui kekuatan jantung melalui pemeriksaan nadi, irama jantung dia cepat atau lambat ya. Terus ada terakhir apa? Iya, detak jantung ya. Itu akan dipelajari berapa normalnya nanti di dalam materi yang sudah saya bagikan sebelumnya. Metode yang akan kita pakai pada pembelajaran kali ini sama seperti metode pembelajaran sebelumnya ya. Metode itu adalah ceramah ya, ada metode tanya jawab bisa, dan metode apa lagi? Ada demonstrasi sebentar ya. Itu akan menjadi metode yang kita akan pakai. Dan penilaian seperti biasanya, penilaian ada 2, baik keterampilan, ada 3 ya, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ya, ayo mengamati video. Ya, ada video yang kalian lihat? Ada Oke, silakan mengamati video. Ini semati dulu. Nah, ya, apa yang kalian lihat? Lari-lari Lari ya. Baru berapa kali putaran? 1. Ya. Kalau lari, berarti ada perubahan tanda-tanda vital dia pada saat dia lari. Ya. Apa yang lebih cepat? Apa yang terjadi dan apa yang lebih cepat pada saat kita lari? Jantung. Kalau jantung lebih cepat, otomatis apa saja yang masuk di situ? Respirasi. Masuk. Nus-nusan ya? Itu. Apalagi yang cepat? Nadi. Terus setelah mengamati video, ada pertanyaan, apakah kamu pernah mengalami? Apa? Yang kasar orang-orang. Bagaimana 100 per menit. 60 sampai. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Ini sementara diskusi. Pertanyaannya seperti ini. Peluang usaha di bidang keperawatan. Nah, dari gambar atau video yang kalian sudah amati tadi dan materi yang kalian sudah pelajari, ya, ada enggak
peluang usahanya. Ada Ibu. mungkin sama dengan kompetensi kurang bayar. Iya, ya. Tensi masuk di dalam. Tantangan kita apa saja tadi? Ini satu paket ya. Pemisahannya walaupun Nadi sendiri, tapi pemisahannya itu satu paket ya. Oke. Oke, setelah kalian memahami apa manfaat ya, sehingga bisa memotivasi kalian bahwa materi ini ternyata ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lanjut dalam pembagian kelompok. Silakan untuk membagi kelompok, satu kelompok 2 orang. Silakan dibagi kelompoknya ya. Berdasarkan kelompok yang sudah saya bagi minggu lalu. Oke, baiklah. Setelah kelompok sudah terbentuk seperti minggu lalu, saya akan membagikan LKPD ya. Silakan kalian pegang dulu LKPD-nya dan jangan lupa membaca petunjuk ya dari LKPD yang ada di dalam LKPD ini ya. Oke, silakan kalian baca dulu. Silakan kalian mengidentifikasi masalah yang tertuang pada LKPD. Oke. Diskusi ya. Saya sudah bagi LKPD-nya. Di situ kalian sudah membaca petunjuk dan kalian akan mengidentifikasi masalah yang ada pada LKPD. Nah, sekarang masuk dari tahap diskusi ya. Berdiskusi tentang pengertian ini. Ada yang mau ditanyakan? Ma'am, apakah LKPD ini bisa dilihat di internet? Baiklah, bisa ya lihat cari literaturnya di Google maupun di materi yang sudah saya bagikan minggu lalu ya. Atau kemarin sempat kalian baca, itu bisa melihat di situ. Oke. Ada yang kurang jelas? Jelas, Setelah 10 menit mengerjakan LKPD-nya, waktunya kita untuk presentasi ya. Kelompok yang akan maju nanti akan ditanggapi langsung oleh kelompok lain ya. Nanti silakan siapa yang siap untuk kelompoknya untuk maju ke depan ya, berdasarkan kasus yang sudah kalian jawab pada LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mantuani. Perkenalkan, nama saya Latisha Remo. Kami akan mempresentasikan tentang diskusi kami, yaitu pemecahan masalah. Baiklah, saya akan membacakan stimulus, yaitu Bapak Budi berumur 57 tahun, akhir-akhir ini sering merasakan denyut jantungnya berdebar-debar, nyeri dada skala 8 ketika sedang melakukan aktivitas. Baiklah, kami akan memaparkan analisis jawaban kami, yaitu 1. Masalah apa yang dialami Bapak Budi, yaitu gangguan nadi. 2. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya masalah pada Bapak Budi? Perokok berat dan tidak suka olahraga. Baiklah, apakah ada jawaban dari kelompok lain? Ada. Oke, silakan untuk kelompok 2 menjawab. Apakah ada tanggapan untuk pertanyaan nomor 1? Masalah apa? Skala nyeri pada dada. Oke, skala nyeri pada dada. Sudah diidentifikasi masalahnya. Sekarang kita masuk dalam menyimpulkan materi, ya. Menyimpulkan materi apa sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pertama tadi ada peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang perusahaan nadi, tujuan, letak, dan pengertian dari nadi. Silakan. Silakan Putri yang suka menjawab. Nadi adalah aliran darah yang menonjol dan dapat diraba di berbagai tempat pada tubuh. Oke, siapa yang bisa menjawab? Apa dulu untuk Putri ya? Kalau sudah ada kesimpulan dari pengertian dari nadi. Silakan yang kedua, siapa yang bisa menjawab tujuan mungkin? Oh ya. Tujuan dari tadi adalah untuk
untuk mengidentifikasi integritas sistem kardiovaskular. Kita bukan letak dari nadi. Ya, silakan. Yang pertama, arteri radialis pada pergelangan tangan dan karotis pada leher. Iya. Jantung adalah organ vital dan merupakan pertahanan terakhir untuk hidup selain otak. Ya, jadi jantung adalah pertahanan terakhir, pertahanan hidup selain otak ya. Denyut jantung ya tidak bisa dikendalikan oleh manusia, ya. Beda dengan yang mata, ya bisa dikendalikan pergerakannya, tapi kalau untuk jantung itu tidak bisa. Dan denyut jantung biasanya mengacu pada jumlah yang dibutuhkan oleh detak jantung per satuan waktu. Secara umum diinterpretasikan sebagai kali per menit. Baiklah, setelah kita belajar ya dari tadi dijelaskan tujuan sampai kalian membentuk kelompok mengerjakan KPD. Nah, sekarang Ibu akan merefleksikan pembelajaran kalian pada hari ini. Setelah kita belajar, apa yang kalian rasakan? Soal?
didik akan dapat menggunakan alat berdasarkan SOP. alat bahan apa saja yang digunakan pada saat melakukan pengukuran nadi. Ya, selanjutnya yang kedua akan kalian lakukan pada tujuan pembelajaran. Peserta didik akan dapat melakukan pengukuran nadi berdasarkan SOP dengan alat. Selanjutnya, siapa yang tidak ada pertolongan tangan? Ada semua kan? Kalau ada, silakan kalian raba. Kalau di sini namanya apa? Dari ya, karena minggu lalu kalian sudah belajar letak dari nadi ya, dari radialis. Dah, raba. Apa yang kalian rasakan? Denyut nadi. Ada denyutannya ya. Cepat atau lambat? Lambat, ya. Normal ya? Ya. Kalau dia cepat bisa disebabkan oleh berapa faktor, baik dari faktor dalam atau faktor luar. Kalau faktor dari dalam itu disebabkan oleh penyakit, misalnya dehidrasi ya, atau terjadi infeksi, yang namanya sakit lah ya. Terus kalau yang dari luar itu bisa disebabkan oleh misalnya olahraga, ya. Apalagi yang sering meningkatkan selain olahraga, yaitu apa? Emosi, stres, ya, dan sebagainya. Lalu apa sih manfaat? Ya, kemarin manfaatnya apa? Ayo, Dapat mengetahui ada 3, ya. Mengetahui apa? Ya, mengetahui apa? Kekuatan, iya, baik sekali. Berarti kalian mesti mengingat materi yang sudah dipelajari minggu lalu. Oke, metodenya sama, tapi untuk pertemuan pada hari ini, pada praktek pada hari ini, kita menggunakan metode demonstrasi. Jadi kalian akan melakukan yang namanya pengukuran apa? Nadi berdasarkan sesuai dengan SOP. Oke, teknik penilaian masih sama ya. Kalau yang sekarang, kalau kemarin kalian pertemuan lalunya kalian evaluasi Google Form itu diambil nilai apanya? Nilai pengetahuannya. Kalau sekarang kita mengambil nilai keterampilan ya. Jadi kalian akan setiap kelompok sebentar akan melakukan yang namanya melakukan pemeriksaan nadi. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan anakku? Boleh? Oke, kita lanjut lagi. Oke, sip. Oke, simak video berikut. Ya, akan saya tampilkan video. Silakan lihat sebelum praktek kita perkenalan alat dulu ya. Ini yang kita lakukan di dalam laboratorium ya. Ini yang pertama yang kalian sudah pelajari sebelumnya, pengukuran tekanan darah. Iya. Ya, jam tangan. Anak-anak, setelah kemarin dibagi kelompoknya ya, kelompok yang dipakai sekarang atau kelompok yang akan dibentuk sama dengan kelompok minggu lalu. Oke, silakan dibentuk kelompoknya seperti minggu lalu. Iya, Zania dengan siapa? Iya. Oke. Silakan Putri dengan Nivia. Iya. Atisha dengan Dinda. Ya. Oke. Denta mana? Setelah memilih kelompok kalian seperti minggu lalu, Ibu mau bertanya kembali ya, sebelum kita masuk ke dalam SOP-nya, apa hubungannya materi yang minggu lalu dengan materi sekarang? Kalau yang minggu lalu itu kan menjelaskan tentang materinya dan sekarang itu menjelaskan tentang Bagaimana? tentang Iya, prakteknya. atau cara Prakteknya. perhitungan ya. Oke, bagus sekali. Kita masuk ke langkah berikutnya di mana
Saya akan membagikan SOP, ya. SOP itu yang akan kalian lakukan atau langkah-langkah dalam pemeriksaan tanda-tanda vital, khususnya pemeriksaan nadi. Sebelum saya membagikan instrumen penilaian keterampilan atau SOP yang akan kalian gunakan, duluan saya akan jelaskan ya langkah-langkahnya, di mana langkahnya itu dibagi menjadi 4 ya. Ada persiapan alat, tahap orientasi, dan tahap kerja dan evaluasi ya. Nah, sebelum saya membagikan SOP atau instrumen penilaian keterampilan, saya akan menjelaskan tahap-tahapnya. Di sini ada tahap prainteraksi, di mana seorang perawat melakukan pengecekan catatan medis dari pasien. Yang dicek itu adalah nama, umur ya, alamat, dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Ya. Selanjutnya persiapan alat. Di sini untuk pemeriksaan nadi yang kita butuhkan ada, pertama ini adalah stopwatch ya. Terus atau kalau tidak stopwatchnya bisa jam tangan. Terus ada ini handskun, ada masker, ada buku catatan, dan ada apa namanya? Sanitizer. Selanjutnya adalah tahap orientasi ya, seperti ini, perhatikan ya. Selamat pagi Bu. Iya, bagaimana keadaannya pagi ini? Iya, alhamdulillah ya. Ya, perkenalkan ya, saya adalah perawat Herlina yang pagi hari ini yang akan yang akan memeriksa Ibu ya. Sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan? Oke, Ibu sudah siap untuk saya periksa? Oke ya. Udah. Tahap kerja, jangan lupa pertama cuci tangan ya, 6 langkah ya. Dan menggunakan APD ya, handskun. Ini adalah jenis handskun on ya, tapi bukan jenis steril. Baiklah, saya akan membagikan instrumen penilaian keterampilan kepada kelompok yang akan maju. Baiklah, saya akan mempersiapkan alat dan bahan untuk menghitung nadi. Yang pertama ada masker, yang kedua ada handskun, yang ketiga ada stopwatch, yang keempat ada buku, yang kelima ada hand sanitizer. Baiklah, kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, menggunakan APD. Selanjutnya, dekatkan alat. Yang keempat, atur posisi klien senyaman mungkin. Apakah Ibu posisinya sudah nyaman? Nyaman, sus. Selanjutnya, letakkan 2 atau 3 jari tangan kalian dan berikan tekanan ringan di atas arteri radialis. Ya, sus. Ya, sus. Selanjutnya, lakukan perhitungan denyut nadi selama 1 menit. Kaji kualitas atau kekuatan irama dan frekuensi denyut nadi. Bu, saya sudah melakukan pemeriksaan denyut nadi. Bantu klien kembali ke posisi yang nyaman. Selanjutnya, cuci tangan. Selanjutnya, dokumentasikan tindakan.
Baiklah Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan nadi. Saya mau permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kalian baca. Baiklah, saya akan melaporkan hasil evaluasi data subjek pasien tanpa rileks, data objek 60 kali per menit. Baiklah, setelah saya melihat tadi cara kerja kalian ya sesuai dengan SOP, tapi ada lagi hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kalian melakukan pilihan tadi. Jangan lupa cara perhitungannya ya, itu kali per menit. Oke, itu saja, dan letak dari lokasi apa saja tempat untuk pemeriksaan nadi. Oke, setelah itu silakan kalian merapikan alat dan bahan yang sudah dipakai tadi. Oke. Baiklah, setelah kita melakukan praktikum pada hari ini dan sudah saya sampaikan apa saja tadi yang menjadi poin-poin penting ya. Ada dua tadi, selain cara pengukuran, juga lokasi tempat tempat pemeriksaan nadi. Oke, saya akan menyimpulkan bahwa pemeriksaan nadi itu salah satu bagian dari tanda-tanda vital ya, di mana nadi itu untuk tujuannya pemeriksaannya itu untuk mengetahui kekuatan irama dan denyut dari itu sendiri. Apabila tidak sesuai atau sesuai dengan normalnya, pasti ada masalah di dalam pengape jantung. Oke. Baiklah, tadi saya sebelumnya sudah membagi LKPD. Silakan kalian melihat LKPD yang saya sudah bagikan ya. Itu akan berisi tentang kasus